Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Scholarship Hunter. Kali ini kami akan memberikan tutorial terkait dengan tes potensi akademik atau TPA dari Otto Bappenas. Kenapa kami ambil dari Otto Bappenas? Karena soal-soal dari Otto Bappenas ini biasanya menjadi standar bagi para pemberi beasiswa atau para penyelenggara beasiswa untuk menyaring para awardee atau para penerima beasiswa untuk bisa lolos TPA. Kemudian kali ini kami akan fokus kepada sinonim, yaitu persamaan kata. Nah, tes TPA ini sangat berguna untuk persiapan Anda untuk memperoleh beasiswa, baik beasiswa dari luar negeri maupun dalam negeri, termasuk persiapan beasiswa LPDP dan beasiswa lainnya. Sumber kali ini kami ambil dari simulasi TPA Otto Bappenas, dan sebagai tips dari kami adalah untuk mengerjakan tes TPA atau tes-tes lainnya, kuncinya adalah latihan. Perbanyak latihan maka akan menjadi perfect ya. Anda akan menjadi lebih cepat, lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal tes TPA dan tes-tes lainnya. Kali ini langsung saja kepada sinonim atau persamaan kata. Langsung kepada soal pertama, yaitu disparitas. Apa itu disparitas? Kita lihat pilihannya ada persamaan, perbedaan, kejelasan, perbandingan, kesamaan. Kalau disparitas kita bisa lihat ya, disparitas itu adalah perbedaan. Kita lihat persamaan A salah ya, kemudian kejelasan juga salah, perbandingan itu salah, kesamaan salah, maka yang jelas yang benar adalah perbedaan. Kita lihat jawabannya. Disparitas artinya perbedaan atau jarak, maka jawaban yang benar adalah B. Kemudian yang kedua, evokasi. Kita bisa belajar mengerjakan secara lebih cepat ya, karena waktunya biasanya hanya sebentar. Sinonim evokasi. Ada provokasi, perkataan yang jelas, perbaikan, penggugah rasa, dan pemisahan. Kita biasa sudah ini ya, paham nih di berbagai macam buku termasuk di Otto Bappenas, evokasi adalah penggugah rasa. Maka jawabannya adalah D. Kemudian soal ketiga, imbas. Imbas itu kesalahan, hasil, sebab, akibat, atau masalah. Imbasnya begini ya, berarti adalah akibatnya. Berarti kalau menurut kami yang D ya, yang benar ya. Kita lihat imbas artinya dorongan akibat tanpa disengaja terjadinya. Maka jawaban yang benar adalah D. Kita cepat kembali ke nomor 4. Paripurna ya, paripurna ada hasil sidang lengkap, rapat besar, jabatan penting, atau tidak sempurna. Ini biasanya banyak juga jebakan ya, karena kita sering mendengar sidang paripurna, maka ada pilihan hasil sidang, ini salah ya. Kemudian ada rapat besar, rapat paripurna, ini juga salah. Jabatan penting bukan jabatan paripurna. Nah, ini ada sempurna dan lengkap dan tidak sempurna. Nah, ini kalau paripurna yang benar adalah lengkap ya. Kita lihat jawabannya, paripurna artinya lengkap, penuh, lengkap. Maka jawaban yang benar adalah B. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, pilot. Nah, ini udah paham semua kayaknya nih, pilot. Pilot itu laporan yang jebakan, pembagian salah, kenaikan salah, keuntungan ini kebalikannya, maka bangkrut jawabannya. Yang benar adalah bangkrut. Lihat, pilot artinya jatuh, bangkrut, jatuh miskin. Maka jawaban yang benar adalah E, bangkrut. Siap ke nomor 6. Abstrak. Nah, ini abstrak apa ya? Abstrak itu tidak jelas ya. Maka yang jelas ini salah nih, atau tidak berwujud nih. Ini berwujud berarti salah. Mirip, menyerupai, sama juga salah. Nah, kemungkinan ada niskala. Kita juga tidak tahu niskala itu apa, tapi yang jelas bahwa dari jawaban kemungkinan ada niskala atau tidak jelas atau tidak berwujud. Kita jawabannya
abstrak artinya tidak berwujud, tidak berbentuk, niskala atau mujarad. Nah ini kosakata baru ya. Niskala atau mujarad itu artinya abstrak atau tidak berwujud atau tidak berbentuk. Jawaban yang benar adalah C, niskala. Kita lihat nomor 7, etimologi. Etimologi ini kayaknya ilmu ya, karena ada logi-logi, biologi, ilmu hidup. Etimologi, nah, kemungkinan adalah ilmu tentang asal-usul kata. Ini benar. Kalimat kayaknya tidak, bukan kalimat. Ilmu tentang kalimat juga kayaknya tidak. Majas bukan, ilmu tentang benda mati bukan. Maka yang benar aja adalah lihat, etimologi artinya cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna. Jadi jawabannya adalah E. Iya betul, ilmu tentang asal-usul kata. Lanjut ke nomor 8, fragmen. Nah, fragmen itu kalau sepengetahuan kita adalah terpecah ya, atau terbagi menjadi beberapa bagian. Nah ini keseluruhan berarti salah. Kisah juga salah, kalau kisah biasanya keseluruhan. Drama, bagian dari opera bisa, cuplikan bisa. Tapi kalau fragmen ini kemungkinan si cuplikan ya. Kita lihat jawabannya. Fragmen artinya cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon dan sebagainya. Nah ini berarti benar jawabannya adalah A, betul, cuplikan. Ingat, fragmen adalah cuplikan. Lanjut ke nomor 9, kita bergerak cepat. Gencatan. Nah kita lihat gencatan. Kalau misalnya dalam kalimat kita sering mendengar gencatan senjata. Perang dingin, salah. Penghentian kemungkinan benar. Perdamaian, gencatan senjata itu biasanya dalam perang. Tetapi kalau dalam perang itu belum selesai kalau ada gencatan senjata. Berarti perdamaian salah. Kelanjutan juga kemungkinan salah. Perang dunia salah. Maka mungkin adalah penghentian. Itu jawabannya. Ya, gencatan senjata adalah penghentian. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut nomor 10, lekang. Ya, biasanya kita sering mendengar tak lekang oleh waktu. Tak lekang berarti tidak habis ya. Tidak abadi. Tidak abadi, enggak, salah, ini berkebalikan, kekal berkebalikan, menyatu, tak. Nah kemungkinan retak atau rusak ya, bisa retak bisa rusak. Kalau lekang itu sebenarnya tidak rusak tapi sudah tua karena tidak diurus biasanya ya. Coba kita lihat jawabannya adalah lekang artinya retak, terbelah, lepas, tercerai. Berarti jawabannya adalah C ya. Ingat kembali, lekang adalah retak ya, bukan rusak. Berarti yang benar adalah jawabannya C. Lanjut 11, abolisi ya. Abolisi ini sering banget kita lihat di buku-buku panduan, buku-buku latihan TPA ya. Abolisi, penambahan, penghapusan, keringanan, pengurangan atau penyeimbang. Nah, di abolisi kemungkinan adalah penghapusan karena ada keringanan, ini ada sama nih, keringanan pengurangan nih hampir sama. Kalau abolisi biasanya penghapusan. Kita lihat jawabannya. Abolisi artinya peniadaan peristiwa pidana, penghapusan, pembatalan ya. Berarti jawabannya adalah B. Ingat, abolisi adalah penghapusan. Lanjut nomor 12, pagu. Nah ini kalau para pegawai negeri biasanya sudah tahu, atau para pegawai di bidang keuangan sudah tahu pagu ini apa. Pagu itu adalah plafon ya. Plafon itu maksudnya batas maksimal atau batas yang bisa digunakan. Timpang bukan, bisu bukan, keuangan ya, pagu berkaitan keuangan, pajak bukan. Nah plafon, yang benar plafon. Kita lihat, pagu artinya langit-langit, plafon, para-para, dapur, loteng di rumah, tempat menyimpan barang-barang. Ya, di sini jawaban yang benar adalah E ya. Jadi kemungkinan kalau di sini bahasa pagu ini bahasa keuangan, artinya batas atas atau batas maksimal. 13, verbal. Kita sering verbal, non verbal.
secara lisan dan tulisan. Nah, ini verbal ini masuk kemana? Verbal itu biasanya tulisan ya. Verbal, kalau non verbal biasanya bukan lisan, bisa tulisan. Jadi jawabannya kemungkinan adalah D. Perilaku bukan, gambar bukan, bahasa itu ada verbal dan non verbal. Nah, ini tidak bisa, ini jebakan, maka kemungkinan lisan. Tulisan ini berkebalikannya ya. Maka jawabannya adalah verbal artinya secara lisan, bukan tertulis. Maka jawabannya adalah D ya, benar. Jadi verbal adalah lisan. Nomor 14, generik. Nah, ini kita sering juga mendengar obat generik. Nah, ini ada obat, berarti kemungkinan salah, ini jebakan ya. Luas itu bisa umum, khusus itu tidak sepertinya, lazim tidak lazim. Nah, ini seharusnya justru lazim. Maka kemungkinan luas atau umum, tapi kemungkinan yang benar adalah umum. Ya, kita lihat jawabannya. Generik artinya umum, lazim, berhubungan dengan kekhasan sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok. Ya, obat generik berarti obat umum ya maksudnya ya. Berarti benar jawabannya adalah C. 15. Agitasi. Apa ini agitasi nih? Ada penyerangan, hasutan, informasi, pengkhianatan, observasi. Mana yang benar? Agak susah ini agitasi ya, tapi agitasi ini juga sering muncul di buku-buku TPA ya. Kalau teman-teman rekan-rekan sering membuka buku TPA, kita lihat langsung jawabannya. Agitasi artinya hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan dan lain-lain, berarti negatif ya. Agitasi ingat adalah hasutan, maka jawabannya adalah B. Lanjut cepat kita ke nomor 16, sekuler. Apa itu sekuler ya? Negara sekuler. Negara tradisional bukan, kemungkinan. Modern, negara modern bukan. Sekuler ini keagamaan. Nah, biasanya bertentangan dengan keagamaan nih. Sekularisasi atau memisahkan dari agama. Berarti keagamaan salah. Duniawi kemungkinan benar, rohani juga salah. Maka kemungkinan benar adalah jawabannya duniawi. Lihat jawabannya, sekuler artinya bersifat duniawi atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Ini kata kuncinya ya, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian, berarti keagamaan rohani udah salah. Maka jawabannya yang benar adalah duniawi atau D. 17. Elaborasi. Nah, ini elaborasi, jangan salah paham dengan kolaborasi ya. Beda dengan elaborasi, kolaborasi. Kalau biasanya kerjasama dari berbagai macam yang berbeda, kelompok yang berbeda, orang yang berbeda itu kolaborasi. Nah, kalau elaborasi apa? Kita lihat ada kontrak, penjelasan terperinci. Kayaknya bukan penjelasan terperinci, penggarapan secara tekun. Nah, ini kemungkinan benar. Kesimpulan pengamatan tidak, kolaborasi juga tidak, ini lebih kepada ke kolaborasinya. Keputusan bersama ini, maka kemungkinan yang benar adalah bisa B bisa C, tapi lebih ke arah penggarapan secara tekun ya. Kalau elaborasi, kita lihat jawabannya. Elaborasi artinya penggarapan secara tekun dan cermat ya. Ini biasanya kalau Anda sudah masuk kuliah kemudian disuruh membuat narasi atau sebagainya, kemudian si dosen biasa minta dielaborasi lebih lanjut, dielaborasi lebih dalam, artinya penggarapan secara tekun ya. Jawabannya adalah C. Langsung ke 18, cerebrum. Nah, ini cerebrum tuh otak ya. Ini ada pilihannya otak besar, otak kecil, otak tengah, pemikiran kemudian bukan, sumsum tulang belakang juga bukan. Nah, kemungkinan otak besar, otak kecil atau otak tengah, tapi cerebrum itu kemungkinan otak besar ya. Lihat, cerebrum artinya otak besar, otak yang mengisi rongga tengkorak bagian atas ya. Betul, berarti jawabannya adalah A. Cerebrum adalah otak besar. Lanjut ke 19 ya, bonafide ya. Bonafide ini mungkin anak-anak zaman sekarang jarang sekali mendengar kata bonafide, tapi kalau anak-anak tahun 80-90 sering mendengar kata bonafide ya.
bonafide ini kelihatannya tuh keren gitu. Kita lihat keuntungan yang besar, jujur, surat berharga, jenis tanaman, dan catatan. Kemungkinan ini nih sebagai ini aja nih, apa namanya, mengacaukan jawaban, mengacaukan pilihan ya. Jadi kemungkinan keuntungan, karena bonafide itu lebih ke arah yang bersifat positif, bisa keuntungan yang besar, bisa jujur ini pilihannya. Kalau kemungkinan besar sih jujur ya. Kita lihat bonafide artinya dapat dipercaya dengan baik. Bonafide artinya dapat dipercaya dengan baik atau jujur, maka jawaban A-nya adalah B. Kemudian kita lihat nomor 20, nomor terakhir ya, karena dalam sinonim dalam soal TPA ini hanya 20. Nah, ini dianggap soal-soal yang paling mudah buat kita ya, maka harus cepat. Ini nomor 20, eka matra. Eka itu satu ya. Nah, biasanya satu dimensi, satu tujuan nih, kemungkinan ada dua ini. Kemiringan kemungkinan tidak, percabangan tidak, semesta juga tidak eka ya. Jadi kemungkinan satu dimensi atau satu tujuan karena ada eka. Eka, dwi, tri ya, catur, panca, Anda harus paham ya, itu bahasa-bahasa. Kita lihat jawabannya. Eka matra artinya satu dimensi ya. Jadi seperti garis. Jadi benar jawabannya adalah C. Ya, demikian soal sinonim. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat. Kami juga akan menyediakan atau memberikan tutorial terkait dengan soal-soal TPA lainnya. Terus pantau dan gabung di channel Scholarship Hunter untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.